Oke, selamat datang di bahasan kita kali ini, di mana kita akan mengupas dunia etika data. Sebuah dunia yang jujur aja penting banget dan seringkali penuh kejutan. Pernah kepikiran gak sih, data yang setiap hari kita andalkan itu ternyata segampang apa buat dimanipulasi? Kita mulai dari sebuah cerita unik ya. Ada seorang seniman di Munich yang melakukan aksi iseng tapi jenius. Aksinya ini justru membuka mata kita tentang data yang selama ini kita percaya begitu saja. Jadi, gimana ceritanya 99 ponsel doang bisa bikin kemacetan virtual? Jadi gini, dia cuma naruh 99 ponsel aktif di gerobak, terus ditarik pelan-pelan di jalanan yang sepi. Hasilnya? Algoritma Google langsung mikir ada macet parah di situ. Eksperimen yang kelihatannya sepele ini nunjukin betapa rapuhnya sistem yang kita andalkan. Realitas di layar kita bisa diciptakan begitu saja. Nah, setelah lihat gimana data bisa diakali, yuk kita bedah lebih dalam lagi sisi gelap dari penipuan data ini. Kita akan bahas 4 area utama, mulai dari ilusi sampai penyalahgunaan data. Oke, bagian pertama, di sini kita bakal lihat gimana menciptakan data palsu itu bisa punya akibat yang macam-macam. Ada yang cuma buat lucu-lucuan, tapi ada juga yang bisa bikin pasar keuangan hancur lebur. Kalau lelucon Google Maps tadi kan kesannya iseng dan gak berbahaya ya. Tapi coba bayangin kalau tindakan yang mirip bikin data palsu itu terjadi di pasar keuangan. Ada yang namanya spoofing, dan ini nih yang jadi biang kerok flash crash tahun 2010. Bedanya? Jauh banget kayak langit dan bumi. Jadi, spoofing itu intinya adalah gertakan di level dewa. Pelakunya pasang order jual atau beli dalam jumlah masif tapi sama sekali nggak ada niat buat dieksekusi. Tujuannya? Buat nipu trader lain. Dan yang lebih penting, menipu algoritma trading otomatis biar mereka bereaksi panik. Dari situ, si penipu bisa ambil untung. Tapi, jangan kira hal-hal kayak gini cuma ada di pasar keuangan. Ada seorang penulis yang iseng banget, dia berhasil bikin gudang di belakang rumahnya, jadi restoran paling top di London versi TripAdvisor. Modalnya, ulasan palsu. Nah, ini yang menarik. Prinsipnya sama persis, pakai kredibilitas palsu buat menipu orang. Entah itu buat restoran fiktif atau buat platform keuangan raksasa kayak FTX. Mereka pakai taktik efek halo, pakai endorsement selebriti, promosi gila-gilaan, biar kelihatan aman dan terpercaya. Investor FTX jadi korban dari ilusi yang sama. Oke, kita geser ke bagian selanjutnya. Kalau tadi kita bahas soal menciptakan data palsu, sekarang kita lihat gimana kalau penipuannya itu bukan dengan membuat, tapi dengan menyembunyikan atau memutarbalikan fakta yang ada. Coba lihat data ini. Menurut survei dari Morning Consult, ternyata ada krisis kepercayaan yang lumayan serius. Hampir 2/3 orang dewasa nggak sepenuhnya percaya sama manajer investasi. Angka yang cukup bikin was-was kan? Salah satu alasan utamanya, ya karena ada biaya-biaya tersembunyi atau konflik kepentingan yang nggak diungkap. Contoh gampangnya, seorang penasehat keuangan mungkin lebih merekomendasikan produk yang kasih dia komisi gede, padahal belum tentu itu yang terbaik buat kliennya. Ada lagi praktik licik namanya return smoothing atau penghalusan imbal hasil. Jadi, manajer investasi sengaja bikin data return kelihatan stabil banget, nggak naik turun. Caranya, mereka simpan sebagian keuntungan buat menambal kerugian di periode berikutnya. Hasilnya, investasi jadi kelihatan jauh lebih aman dari kenyataannya. Taktik sembunyi-sembunyi ini ada di mana-mana. Mulai dari pemerintah yang mungkin melaporkan utang negara lebih rendah dari aslinya, sampai perusahaan yang bikin survei kepuasan pelanggan, tapi cuma nanya ke pelanggan setia. Jelas hasilnya jadi kelihatan bagus terus kan? Ini namanya menciptakan lingkaran umpan balik yang bias. Oke, sekarang kita masuk ke area ketiga, dan ini mungkin yang paling gelap. Penyalahgunaan informasi. Ini bukan lagi soal menyembunyikan atau memalsukan, tapi tentang menggunakan data secara aktif untuk tujuan yang salah. Ada contoh nyata nih dari buku Freakonomics. Di Chicago, beberapa guru ketahuan mengubah jawaban ujian siswa-siswanya. Kenapa? Supaya statistik sekolahnya bagus dan mereka bisa dapat bonus. Ini bukti nyata gimana data bisa dirusak langsung dari sumbernya karena ada insentif tertentu. Dan masalah ini, ada di mana-mana. Spektrumnya luas banget. Dari yang jelas-jelas kriminal kayak mencuri data perusahaan, sampai yang lebih abu-abu kayak aplikasi di HP kita yang diam-diam ngumpulin dan jual data kita, tanpa izin yang transparan. Nah, setelah kita lihat semua contoh tadi, mungkin pertanyaannya adalah, terus kenapa? Kenapa semua ini penting buat kita? Apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya simpel tapi krusial. Mulai dari info macet di HP kalian, ulasan restoran yang kalian baca, sampai berita keuangan yang kalian konsumsi, semuanya itu harus dilihat dengan kritis. Penting banget buat diingat, data itu nggak pernah netral. Selalu ada agenda atau bias di baliknya.
Ini yang kemudian membawa kita ke sebuah pertanyaan pamungkas yang mungkin sedikit provokatif. Di dunia yang serba data ini, siapa yang bisa kita percaya? Dan yang lebih penting, gimana cara kita ngecek kebenarannya? Paham soal berbagai bentuk penipuan ini adalah langkah pertama kita untuk jadi lebih bijak di era digital.